الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على خير المخلوقات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات وبعد. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق في الحقوق والمعاملات بين أبيض وأسود ولا بين حر وعبد وقد ولى بلالا على المدينة المنورة وفيها كبار الصحابة وبلال مملوك سبق أن اشتراه أبو بكر واعتقه كما أن النبي ولى بازان الفارسي على اليمن ولما مات ولى ابنه مكانه. Dalam bacaan kita sebelumnya terkait dengan kesetaraan, di mana Islam sudah mengajarkan sejak Rasulullah SAW membawa risalah yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka bangsa Arab dan orang Quraisy yang menganggap dirinya sebagai tokoh, sebagai pemimpin, merasa punya kelas dibanding daripada bangsa Arab pada umumnya. Tokoh-tokohnya itu tidak mau menerima kesetaraan atau persamaan hak yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Karena sebagai manusia tidak ada perbedaan. Sekalipun berbeda-beda dari segi bangsanya, sukunya, rasnya, dan warna kulitnya, itu yang membedakan hanya karena ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan ini, para pemimpin dari bangsa Arab itu, orang Quraisy yang pada waktu itu memeluk agama Islam, itu punya permintaan, punya tawaran. Mereka mengatakan, ya, kami akan ikut dengan majelis Muhammad, kita akan membersamaimu, bahkan akan menerima ajaranmu kalau kamu singkirkan orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pengaruh. Karena pada waktu itu
Rasulullah SAW bersama dengan sahabat ya, seperti Bilal ya, Al-Habasyi, bersama dengan Salman Al-Farisi ya, wa Suhaib Ar-Rumi wa Ammar wa siwahu minal abidi. Tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu menganggap orang-orang ini ya, tidak wajar bagi mereka duduk bersama dengan Rasulullah karena mereka menganggap rendah ya. Bahkan sampai mereka minta ya kami bisa ikut dengan dakwah yang dikembangkan oleh Rasul pada waktu itu, tapi ada perbedaan hari-hari di mana kami bersama dengan ya Muhammad pada waktu itu dan hari-hari di mana Rasulullah harus bersama dengan orang-orang yang mereka anggap orang rendahan. Yang jelasnya mereka tidak mau duduk bersama. Sampai turun ayat yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 52 sampai 54. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً. Menurut Ibnu Mas'ud, asbabul nuzul ayat ini ya karena itu tadi Rasulullah banyak berteman dengan orang-orang yang dinilai ya sebagai orang Quraisy itu adalah orang-orang yang rendah ya, karena misalkan Bilal Al-Habasyi bukan orang Arab asli, dan Quraisy dia itu adalah orang Ethiopia ya. Atau seperti Salman Al-Farisi yaitu orang Persia ya, bukan orang Arab. Dan pada waktu itu ya di negeri Arab ya, Semenanjung Arabia atau negeri Hijaz itu orang Arab itu mengklaim dirinya orang-orang yang lebih mulia daripada yang lain ya. Lalu turun ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa menerima ajakan mereka itu, tidak bisa menerima permintaan mereka itu ya. Jadi ayat ini mengatakan wala tasbil ladzi yad'u rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru, senantiasa beribadah pada Tuhannya, senantiasa berdoa pada waktu pagi dan pada waktu petang atau sore, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena
Bagi Rasulullah SAW ya tidak ada memikul tanggung jawab untuk mereka. Ya. Tidak ada perhitungan sedikit pun dari mereka. Demikian pula pada orang-orang yang enggan menerima dakwah Rasulullah itu juga tidak ada tanggung jawab atau pikul beban bagi Rasulullah setelah mereka didakwahi. Seandainya Rasulullah mengusir pada waktu itu ya orang-orang yang seperti disebutkan tadi, maka Rasulullah bisa menjadi bagian dari orang-orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu lawannya adil. Ya. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Artinya dalam berdakwah menegakkan kebenaran ya, itu tidak bisa dibeda-bedakan orang. Siapapun ya yang hadir harus memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu suatu ketika Rasulullah SAW ya, berbicara di depan orang-orang terkemuka pada waktu itu, pemuka-pemuka Quraisy ya, tiba-tiba yang melintas memaktum ya. Kemudian Rasulullah sepertinya bermuka masam pada waktu itu karena adanya orang ini ya. Karena Rasulullah mengharapkan pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy itu ya untuk masuk Islam. Sementara ya datang ini masuk di tempat di mana Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Rasulullah itu ya sedikit katakanlah marah sekalipun tidak kelihatan kemarahan pada waktu itu, tapi Allah tahu kalau Rasulullah sedikit kecewa sehingga turunlah ya ayat yang menjelaskan Rasulullah pada itu lagi marah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra ya. Ya, kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan ujian antara sebagian orang dengan yang lain ya, karena dalam kita beriman pada Allah SWT itu tidak terlepas daripada ujian-ujian, ada cobaan. Hasiban nasu ya ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia beriman tidak diuji? Ya. Dan umat-umat sebelumnya ya telah diuji, malah ujian mereka lebih berat. Ya. Dan Allah pasti mengetahui siapa di antara mereka betul-betul beriman. Makin tinggi iman kita, makin tinggi cobaannya. Ibaratkan pohon kayu, makin besar, makin banyak angin yang bisa menerpa. Ya. Ya, dan pasti Allah tahu siapa di antara mereka yang bersyukur. Ya. Oleh karena itu apabila datang orang-orang beriman, datang Rasulullah ya, Rasulullah perintahkan oleh Allah untuk mengucapkan ya salam kedamaian pada mereka, mengucapkan salam alaikum. Karena di situ ada doa mohon keselamatan.
pada Allah SWT, karena Allah sudah menentukan ya pada dirinya yang namanya kasih sayang, dan inilah yang senantiasa dikejar sebenarnya oleh manusia, bagaimana bisa menggapai, bisa meraih rahmat Allah SWT. Kita lahir di dunia ini karena rahmat Allah, kita hidup di dunia ini karena Allah. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia fana ini juga senantiasa harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufarriqu fil huquqi wal muamalati. Dan Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan hak, ya. Tidak pernah membeda-bedakan dalam praktek yang muamalah, dalam kegiatan sosial, dalam interaksi ya sama manusia. Ya. Baina abiyadi wa aswadi, antara orang yang putih dan orang hitam. Tidak pernah membedakan warna kulit. Siapapun yang datang, wala baina hurin wa abdin, dan Rasulullah tidak pernah membedakan hak-hak antara orang merdeka dan hamba. Ya, karena memang Islam datang menghilangkan sistem perbudakan. Fakadawala bilalan alal madinatil munawwarati wa fiha kibar sahabati. Ya. Dan Rasulullah telah mengangkat Bilal, ya, mengangkat Bilal sebagai gubernur di Madinah. Wa fiha kibar sahabati, padahal pada waktu itu banyak ya sahabat yang senior, ya. Banyak sahabat yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau menjadi gubernur. Tapi kenapa justru Bilal, ya, yang orang Habs tadi ini, yang berkulit hitam? Jadi Rasulullah membuktikan, bukan cuma menyampaikan, tapi mempraktekkan, membuktikan bahwa sebenarnya kita ini tidak ada perbedaan. Siapa saja bisa menjadi pemimpin, siapa saja bisa menjadi panutan. Ya. Yang sebelumnya itu masyarakat Arab ya tak bisa begitu. Ya, kalau bukan dari keturunannya tidak bisa menjadi pemimpin. Ya. Wa Bilal mamlukun sawakan istara Abu Bakrin wa Taqah. Dan kita kenal Bilal itu, dia itu awalnya adalah hamba sahaya. Dulunya itu adalah hamba sahaya, ya, kemudian dibeli oleh Abu Bakar, ya, lalu Abu Bakar memerdekakannya. Karena pada waktu itu masih ada sistem perbudakan hambaan, di mana hamba itu setengah haknya daripada orang merdeka. Ya. Tapi kalau sudah dimerdekakan, maka haknya itu sama dengan orang-orang merdeka, tidak ada perbedaan. Kama anna nabiyya wallah Bazan al-Farisi al-Yamani, ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat Bazan sebagai gubernur. Bazan adalah orang Persia, ya, di negeri Yaman.
walamma mata wallah ibnuhu makana, ketika Basar ini meninggal dunia itu digantikan oleh anaknya, ya. Jadi Rasulullah ya tidak milih-milih bahwa nanti orang Quraisy, ya, nanti orang Arab, tapi siapa saja yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya kredibilitas, ya, punya kualitas, ya, itu diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan melihat lagi dari siapa punya keturunan, ya, siapa dari suku mana, ya, tidak dilihat dari situ, tapi dilihat dari segi apakah dia punya kapasitas, punya kualitas, punya kapabilitas, ya, sehingga bisa diorbitkan. Ini menghilangkan yang namanya perbedaan-perbedaan, di mana mengedepankan namanya kesetaraan. Hadza as-sam alladhi tahalla bihi al-islam yazdadu zuhuran idza qurina bima yujra baina arkal umamil al-mutamaddinatil yawma minal muamalat allati tunafi al-kiramatal insaniyah. Keagungan yang dimiliki oleh Islam ini, ya, keagungan, ya, yang adanya berupa, ya, persamaan hak, ya, adanya persamaan dalam memegang fungsi-fungsi di dalam masyarakat atau publik yang sebelumnya tidak pernah terjadi, ya. Yasdadu dhuhuran, ini semakin menambah, ya, fakta, data, keyakinan, ya. Idza kulima yujra baina arkal umamil tamaddinati, apabila dibandingkan dengan apa yang terjadi antara, ya, bangsa-bangsa katakanlah sudah maju, sudah beradab, ya, dewasa ini, minal muamalati, dari kegiatan-kegiatan sifatnya muamalah sosial, ya, allati tudafil kirama insaniyati, yang mengingkari atau menafikan, ya, martabat manusia itu. Jadi kalau kita banding dan apa yang masih terjadi, apalagi zaman Rasulullah, ya, banyak sudah bangsa-bangsa yang maju, ya, katakanlah seperti Romawi, ya, Imperium Romawi, Imperium Rusia, Imperium Persia, ya, sudah banyak yang maju, ya, mengalami perkembangan, ya. Tapi bangsa-bangsa itu yang mengklaim dirinya sudah berkembang maju, sudah hebat, ya, tapi ternyata belum mampu dan bisa, ya, untuk membangun kesetaraan itu, ya, masih ada terjadi gap, terjadi kesenjangan, ya, antara orang-orang kaya dan orang miskin, ya. Dari itu ya kelihatan dalam praktek-praktek kegiatan muamalahnya, ya, itu menafikan itu martabat manusia. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kesempatan, mungkin karena dilihat adalah dia keturunan ningrat, ya, dia keturunan berada, sehingga kasih kesempatan. Itu mengabaikan
ya hak-hak manusia secara umum. Ya, di situ sebenarnya yang perlunya ya dikembangkan, diterapkan yang namanya hak azazi. Ya, karena ketika kita terlahir di dunia ini ya kita punya persamaan hak. Itulah hak asasi manusia. Yang sementara banyak bangsa-bangsa mengabaikan itu. Wa idza kana al-ilmu wa ma wasa ilaihi al-alamu min al-raqiyyi maka apabila ilmu sains ya, dan apa yang dicapai ya oleh dunia dari segi kemajuannya idza kana al-ilmu ma wasa ilaihi al-alam min ar-ruqi, dan apabila ilmu sains dan apa yang telah dicapai oleh dunia yang maju saat ini lam yusila al-insaniyat ila ma qarrar islamu min mabda'il musawati wa hamala ahlahu alal amali bihi fi buq'ati minal ardi lam yakun lil ilmi wala li falsatin zillu fiha. Itu belum bisa mencapai apa yang telah ya ditetapkan oleh Islam dari prinsip-prinsip kesetaraan ya, dan belum bisa membawa ya umat itu al-amali untuk membuktikan, untuk mempraktekkan buq'at minal ardi sebagian belahan bumi ini lam yakun lil ilmi wal fasad dillun minha ya. Di situ belum ada yang bisa melaksanakannya, padahal mereka mengakui punya prestasi dari keilmuan yang tinggi, mereka punya filsafat ya. Artinya akal mereka sudah agak maju ya. Cara berpikirnya sudah hebat, berkembang ya. Tapi sebenarnya dengan kemajuan ilmu tadi itu dan apa yang dicapai oleh dunia ya, itu belum bisa menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan ya, di dalam praktek ya kesehariannya ya. Mereka hanya paling dalam tataran teori ya, tatbiknya itu belum ada sebenarnya. Jangankan kita berbicara berapa tahun sebelumnya, saat ini sekarang aja ya, belum sepenuhnya sistem kesetaraan itu bisa diterapkan di negara-negara maju. Masih banyak ketimpangan-ketimpangan ya. Padahal Islam memberikan solusi alternatif ya, bagaimana untuk terjadinya perdamaian, jadinya ketentraman ya. Afala yakunu hadza aqwa dalilun ala annahu sadirun min rabbil alamin. Apakah ini bukan bukti yang sangat kuat bahwa
prinsip-prinsip kesetaraan itu, ya, samaan hak itu muncul dari Tuhan seluruh sekalian alam. Artinya apa yang telah disampaikan Rasulullah, ya, itu semuanya bersumber dari Allah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang sumber dari Allah. Jadi kalau misalkan dewasa ini yang banyak mengakui sistem kesetaraan itu, sehingga berusaha untuk bagaimana menerapkan di dalam satu sistem pemerintahan suatu negara. Karena sebenarnya mereka sadari bahwa sebenarnya inilah yang terbaik dalam Islam. Ya, apa yang ditawarkan Islam inilah yang terbaik. Tapi karena masih adanya pengaruh-pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah satu bangsa tidak menerima ini, karena merasa dirinya nanti akan terisolasi, termarginalkan ketika menganut paham kesetaraan ini, ya, sehingga mereka tidak mengembangkan. Sekalipun mereka sebenarnya ya tertarik karena memang punya daya tarik, ya, setelah mereka bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berabad-abad yang lalu, ya, mereka kehilangan yang namanya prinsip-prinsip, ya, kesetaraan itu. Ya, justru yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah kesetaraan gender. Ya, mau dipersamakan antara hak laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang kebablasan. Ya. Memang ada perang-perang sosial yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Karena secara kodrati perempuan itu hanya memiliki 4 hal, ya. Misalkan ngandung, ya, melahirkan, menyusui, menstruasi. Ini sebenarnya sebagai pembeda dengan laki-laki, ya, tapi kadang-kadang ada yang memaksakan, ya, sehingga ya terjadilah seperti transformasi gender, ya, di mana laki-laki mau hidup seperti perempuan atau perempuan mau hidup seperti laki-laki, ya. Apa yang dikatakan laki-laki mau jadi perempuan, ya, tidak semuanya bisa, ya. Karena ada semacam pembeda. Tapi dalam perang-perang sosial, ya, ada yang bisa dipertukarkan. Yang namanya memasak itu, ya, bukan cuma tugas perempuan, laki-laki juga bisa, ya, mencuci, ya, beraktivitas yang begitu, ya. Peran sosial itu, ya, di situ ada kesetaraan gender, ya, tapi tidak semuanya. Kalau laki-laki main bola, perempuan juga main bola, ya. Nanti kebablasan. Tapi justru itu dikembangkan sekarang, ya. Li'annal aqlal hakim mahma halaka fi jawil mabadi'is salihati la yastati wa yata'addada hududahu wa yufakkiru fi wad'i aslil alami, ya, kahadzal asl. Oleh karena itu akal yang bijak atau pemikiran yang bijak itu, sekalipun dia sudah melanglang buana, ya, di angkasa,
ya, untuk menerapkan prinsip-prinsip ya kebaikan, ya, itu belum bisa mencapai atau melewati batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Fayufakir fi wa'asin alami kahadzal asli, ya, lalu mempertimbangkan untuk menerapkan secara universal al-alami, ya, kahadzal asli, seperti dengan dasar-dasar, ya, yang telah ditetapkan dalam Islam. Bagaimanapun hebatnya pemikirannya orang-orang maju sekarang, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi mengabaikan prinsip kesetaraan dalam Islam, itu tidak akan bisa tercapai apa yang mereka inginkan. Pasti ada saja celah atau kekurangannya. Fi waqtin wa fi bi'atin tad'u jami'al ahwali ila saddi ila tafkir fihi. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap lingkungan, ya, yang menyeru semua kondisi-kondisi untuk menahan diri dan bagaimana berpikir untuk menerapkan hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Islam, karena itu adalah wahyu dari Allah SWT, ya. Banyak sekarang sistem-sistem terapkan itu buatan manusia, pasti tidak akan bisa mewakili secara keseluruhannya, ya, karena manusia punya keterbatasan. Bagaimanapun hebatnya akalnya, pasti situ ada kelemahan-kelemahan. Ketika yang diterapkan adalah prinsip-prinsip Islam, pasti itu adalah sempurna dan paripurna, karena sumbernya dari Allah yang mengetahui kondisi manusia dan di mana manusia itu berada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyina hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.